Jangankan kita, saya nggak berpikir tentang gaya hidup, saya cuma berpikir makan saya, minum saya, cicilan motor saya, kosan saya dengan jajan anak-anak saya untuk sekolah, itu sudah cukup. Karena saya tidak terlalu banyak berpikir tentang iya, jadi ada juga seperti beban moral dengan gelar ya, gelar sarjana S1. Mungkin di Jakarta itu S1 biasa ya. Tapi di kampung kami itu saya jujur nih, di desa saya itu saya orang ketiga yang lahir dan besar di situ yang dapat predikat S1 di tahun 2011. Jadi mohon maaf Bang, kawan-kawan di desa atau mungkin teman-teman ojol ada yang sempat heran nggak? Kamu S1 tapi kok ojol? Ada tidak yang mempertanyakan itu Bang? Saya kan tidak pernah mengucapkan saya S1. Cuman kadang-kadang ketika saya ngobrol, Indonesia itu sangat sulit sekali mencari kerjaan. Walaupun perjuangan mereka kuliah dengan biaya yang banyak, kadang-kadang itu yang membuat bunda jadi kayak lebih gimana ya, sedih gitu loh. Karena ya tadi itu ada aja persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang maaf ya, ini nyatanya aja gitu. Kadang-kadang mesti kenal orang dalam, atau misalnya ini kita mau cari makan malah kita harus nyogok. Itu apa sih, peraturan apa itu? Bikin emosi deh. Iya, jadi maaf nih kalau bunda emosi karena ini sangat ini kita pingin negara kita maju. Kita bermimpi negara kita ekonominya lebih ke depan. Kita juga harus melunaskan utang-utang yang harus kita bayar untuk membangun Indonesia yang telah dibangun. Tapi bagaimana keadilan tadi gitu? Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nggak terpakai jadinya. Gitu loh. Tolong buat Bapak Wakil Menteri, tolong diberikan tegaskan kepada semua perusahaan-perusahaan pokoknya perusahaan, tolong peraturan-peraturan yang tadi yang seperti persyaratan usia, harus punya pengalaman di luar, harus punya bagaimana mereka sekolah berapa tahun, mereka sekolah tamat SMA itu paling 18 tahun. 18 tahun, terus kadang-kadang nerima kerjaan umur 20 atau di bawah usia 25. Bagaimana mereka punya pengalaman sedangkan mereka selama ini menuntut ilmu? Itu satu. Kedua, nanti ketika di usia ada batas-batas, ini batas-batasnya harus dihapuskan. Ini nggak berlaku. Itu pentingnya supaya tidak banyak pengangguran karena usia. Jadi seperti yang Bapak dua tadi itu kan mereka sekolahnya tinggi. Mereka jadi ojol atau tukang ojek udah tidak ada pilihan daripada mati, nggak bisa ngasih makan bini, ngasih makan anak, ya udah ambil aja apa yang ada, yang penting duit. Tapi kan kasihan gitu loh. Maksud gini, orang sepintar mereka, orang sepandai mereka, orang yang punya prestasi, apalagi yang saat tadi itu 3,5 itu udah ribet. Cum laude ya. Itu kan sayang ilmu mereka itu yang mereka dapat selama ini di sekolah, orang tuanya memberikan mendukung, mensupport, membiayain, tapi ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Bahkan ini pengalaman saya punya temen, dia itu kuliahnya sampai seperti Bapak tadi tuh udah sampai S1, dia itu jurusan hukum ya. Tapi gitu, dia ketika saya tanya bagaimana dengan kerjaanmu, susah sekali Cynthia katanya. Aduh, susah banget, harus kenal orang dalam, harus nyogok segala macam. Itu jadi akhirnya ujung-ujungnya dia tukang bawa kabel yang ada kerja di mana waktu itu dia pernah kerja di satu televisi saya lupa. Tapi tukang bawa kabel nggak sesuai dengan pendidikan dia. Itu yang bikin saya Semuanya ini didengar langsung oleh Wakil Menteri Bunda Korla. Bahkan kabarnya bukannya Bunda Korla dari Ciki ingin menyuarakan curhatan pengalamannya yang tadinya kerja di luar negeri, akhirnya di Indonesia juga menemukan kendala. Pak Wamen harus dijawab. Pak Wamen, kita harus jeda hanya di Satuan Demokrasi pemirsa. Hajar bun, gimana hajar bun?
aja bun, biar aja mak ini biar jelas. Iyalah, itu kan pendapat mak. Iya. Bukan menjatuhkan atau menghina, cuma ngasih pendapat. Bagus. Iya, pendapat. Kalau Makanya enggak, mak diundang, ya kan? Dan udah banyak juga orang yang mengeluh, melapor sama mak. Jadi ya tambah banyak yang didengar. kau masuk ke liang kubur, ya, tanya jam di sono. Tanya sama malaikat kapan kau dicambuk. Kau tanya sama malaikat kapan kau dicambuk, jam berapa kau dicambuk. Aneh-aneh masih nanya jam juga hari gini. Ini kan masalah serius ini sebenarnya. Serius lah. Ini masalah serius. Ini akan Karena kerja tentang kerjaan, jadi banyak. Tadi yang disampaikan kegelisahan masyarakat itu hal yang wajar ya. Sinisme publik itu terjadi kapanpun dan sebaiknya kita respon dengan bijak. Ini Bung Noel ini teman saya, teman lama, tapi sebagai wamen saya mesti kritik juga. Dalam arti begini. Aura aktivisnya masih besar banget tadi Pak. Iya, artinya gini. Di Indonesia ini sayangnya rakyat itu disibukkan menafsirkan apa maunya elit itu. Kan mestinya sebaliknya. Elit yang berpikir keras untuk menangkap denyut aspirasi rakyat seperti yang tadi disampaikan teman-teman. Maka menurut saya ya kita berharap ada sensitivitas. Saya percaya kawan Noel ini orang yang sangat spontan gitu. Tapi kita juga mesti ingat, ini terkait dengan ekonomi juga ya. Ekonomi global domestik sedang tidak baik-baik saja. Kita semua sepakat. Maka mesti kita jaga pula sinyal gesture ke publik termasuk ke global. Jangan sampai ada kesan kita ini belepotan menyampaikan opini atau pendapat ke publik sehingga tidak ada kepastian. Ekonomi sangat erat dengan kepastian, maka saya harap, ini saya rasa ajakan untuk semua ya, kita mesti sensitif bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja, maka perlu kepekaan terutama dari para pejabat. Tapi klarifikasi tadi kan sudah diutarakan bahwa merasa dijebak. Ya artinya apapun, bahkan pejabat tuh ngigo pun mesti waspada gitu loh. Bahwa omongannya itu, wigoannya itu juga akan direkam oleh publik gitu. Problemnya 80% naluri aktivis saya masih kuat. Ya itu Saya saya sedang beradaptasi dengan situasi jabatan saya. Dulu kita punya cita-cita 98 bagaimana melawan yang namanya birokrat yang korup. Kita melawan sistem yang sangat korup. Korban sistem itu apa? Termasuk saya. Saya hanya mendapatkan ruang yang kecil, kebetulan dapat sebuah keberuntungan. Itu doang, tidak lebih dari itu. Ya. Karena memang saya punya cita-cita. Oke, saya rasa ini kan bagus. Bagus Maka jangan sampai niat mulia itu terdistorsi hanya karena kita keliru dalam memilih cara berkomunikasi dengan publik. Jadi menurut saya apapun yang disampaikan publik saat ini, sesinis apapun, sebaiknya itu direspon secara terukur. Lalu yang kedua kan butuh kerendahan hati juga. Kerendahan hati untuk mengatakan. Kalau menurut saya hashtag, saya tidak membela siapapun dalam hal ini. Pemerintah juga sudah berusaha bekerja keras. Kabur aja dulu itu sebenarnya juga menyiratkan, kata dulu itu kan pengen balik sebenarnya kan. Pergi sementara pengen balik. Jadi nasionalisme juga tidak boleh. Saya ngeritik pejabat tapi bukan Bung Noel. Pejabat yang seolah-olah mempartisi nasionalisme itu hanya untuk orang yang tinggal di Indonesia. Tadi kita mendengarkan semuanya, testimoni bahwa justru semangat nasionalisme, cinta tanah air itu aja. Kau tuh sekarang lagi di bintang tamu di TV1. Ada upil bun. Nggak ada setan. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bunda matikan live-nya ya. Soalnya mancing-mancing Bunda merepet. Kan jangan dibaca.
Jangan goyang-goyang, nanti. Bun. Lucunya sih mak ini apa nih? Masih berlaku nggak ini? Kalau ini makan ini nggak apa-apa lah. Sari kayaknya tadi mak ulu hati mak sakit perutnya. Kau udah makan? Belum. Itu makanan kau dulu tuh belum mak ambil sampai sekarang. Kayaknya masih. Coba kau periksa, Neng. Coba kau periksa. Kok makanan aku mana dari rumah si Linda? Iya, yang ada salad kau juga itu. Itu kau Oh, beli salad udah berapa lama saya nggak jalan. Coba kau lagi. tahu ada bakso apa buang aja gimana? Nanti jangan sekarang, nanti pas dipanggil mak gimana? Pintu lagi kebuka. Soalnya tadi mak menghadap gini loh, duduk ke sana belakangnya. Kenapa? Matahari nggak bisa. Nggak silau, jelek muka mama kayak hantu lah. Oh iya. Jelek. Oh iya. Padahal belakangnya cantik, cantik. ya. Iya. Habis gimana? Udahlah kayak gini kan nanti kan. Karena kelihatan itunya si apa? Diam, si Bunda. Serabi. Ya masih boleh, masih pausa. Nyantai lah. Halo? Hah? Nggak ada suara. Tadi kayak ada suara ngobrol. Iya, aku dengar juga. Kan lagi pausa. Kok. Orang Dia kalau ini lama kan kalau udah dibikin ininya ya. Lama apa sih bener. itu? Iya. Apa itu pembuangan anginnya lama bener matinya. Nah udah gitu aja. Udah aman. Mau jatuh tuh Neng. Mak konsentrasi ke itu. Live. Halo? Mak masak dan ubi. Dan ubi digulai. Ada nasinya. Nanti aku buang di sini, Gus. Nasi dari mana? Enggak enak buang. Apanya? Enggak. Buang aja lah. Berarti nih kalau Bunda di Indonesia, aku datang dong ke acara ini. Kalau dulu, Duduk di situ. iya. Ini udah cucu bener. Iya. Berarti ya. Kalau mak di Indonesia mah duduk di situ. Kalau Mak di Indonesia mah duduk di situ. Di antara mereka ya. Nggak dalam layar kayak gini. Enggak lah. Oh karena Mak jauh kali Iya, ya. karena jauh. Masih bagus nggak nih? Masih. Nggak mak tutup mungkin. Siapa pembawa acara itu? Nah sekarang itu yang persyaratan tadi itu yang jadi beban. Percuma kalau menciptakan lapangan kerja, investasi pembangun ini bangun sana bangun Tapi sini bangun. sistemnya sistem lama. Nah sistem lama masih dipakai. Udah Nah itu sistem yang lama paling itu harus dibuang. Indonesia mak nggak ada perlindungan buat tenaga Ini cuma kerja. kesannya kayak Perlindungannya nggak ada. Nggak tahu di mana. Kalau di sini kan ada. Jelas ada. Iya. Dan dipakai ya. Mm-mm. Mungkin peraturan juga ada di Indonesia. Jadi Cuma orang